Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk mendiskusikan bagaimana teknis untuk menyusun tujuan dan kegunaan penelitian. Ya, saya akan terlebih dahulu share slide untuk bisa mendeskripsikan bagaimana teknis untuk menyusun tujuan dan kegunaan penelitian. Ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, tujuan dan kegunaan penelitian itu harus dirumuskan selaras atau mengacu dengan rumusan masalah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah masalah kita yang dirumuskan pada subbab rumusan masalah seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti rumusan masalahnya A gitu ya, lalu tujuan dan kegunaannya itu D gitu. Jadi jauh banget. Nah, artinya apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah ini nantinya menjadi tujuan dan landasan untuk merumuskan kegunaan penelitian. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah menyebutkan secara spesifik apa sih tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan dan kegunaannya secara teoritik ya. Jadi tujuan yang hendak dicapai apa? Dijabarkan secara spesifik ya. Kemudian kegunaannya ya secara teoritik apa gitu ya. Jadi ini memuat dua hal. Yang pertama adalah tujuannya itu sendiri, kemudian kegunaannya dijabarkan atau dirumuskan apa kegunaan secara teoritik. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini sama dengan kriteria kedua, ya, tujuannya spesifik dan kegunaannya ini disebutkan apa sebetulnya kegunaan secara praktik. Ya. Lalu yang keempat adalah apa yang dirumuskan tadi ya sebagai tujuan dan kegunaan baik secara teoritik maupun secara praktik ini merupakan sumbangan baru atau novelty bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar Islam. Lalu yang berikutnya ya, ini juga sama dengan kriteria yang keempat, yakni sumbangan atau novelty yang konstruktif ya bagi praktek pendidikan dasar Islam. Ya, jadi beda yang pertama dan yang kedua atau dalam hal ini novelty bagi perkembangan ilmu pengetahuan ya. Kemudian berikutnya adalah sumbangannya bagi praktik pendidikan. Ya, secara implementatif kita bisa lihat dalam tabel yang menjadi alat bantu pembanding kita untuk membandingkan apakah rumusan masalah, tujuan, ya kegunaan itu sudah selaras atau belum ya. Nah, kita lihat di kolom yang pertama, tujuan penelitian adalah menghasilkan media pembelajaran interaktif, mikromedia flash ya, dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan, ekonomi untuk pembelajaran IPS di kelas 7 SMP ya. Nah, sekarang dilihat di rumusan masalahnya, apakah ini selaras? Iya, di sini juga
sudah selaras, yakni rumusan masalah yang pertama, bagaimana menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis mikromedia flash, materi interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi untuk pembelajaran IPS. Jadi sudah selaras ya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis mikroflash, materi interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi yang dikembangkan untuk pembelajaran IPS. Lalu tujuannya adalah mengetahui kelayakannya, ya, media yang dikembangkan itu. Saya kira sudah selaras. Ya. Kemudian keselarasan yang berikutnya terkait dengan gunaan. Apakah kegunaan yang disusun selaras? Ya, secara teoritis ya. Ini menambah sumber pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran. Ya, secara teori kalau ada peneliti yang mengembangkan media berarti bisa berguna untuk sumber pengetahuan mengenai media pembelajaran yang dikembangkan. Saya kira selaras. Ya, lalu berikutnya adalah sebagai sumber informasi ya, bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang. Jadi ketika nanti berikutnya ada peneliti lagi yang ingin mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash, maka ini akan bermanfaat ya, hasil penelitian ini akan bermanfaat paling tidak untuk memetakan atau menyusun riset gap yang akan diteliti oleh peneliti berikutnya. Kemudian cara praktisnya apakah sesuai dengan rumusan masalah? Yang pertama adalah siswa lebih mudah memotivasi materi yang disampaikan guru dan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan. Saya kira fokus dari kegunaan praktisnya itu selaras ya, karena ini akan bermanfaat bagi siswa untuk mempermudah dan membangkitkan semangat belajarnya. Lalu berikutnya bagi guru, ini juga bermanfaat sebagai panduan untuk mengaplikasikan media pembelajaran yang disebutkan. Saya kira keselarasan ini sudah terwujud di dalam perumusan tujuan dan kegunaan. Lalu kriteria yang kedua adalah secara spesifik, ya, menyebutkan tujuan yang tidak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan dan kegunaannya secara teoritik. Jadi ini spesifik saya kira ya. Ini apakah menyebutkan kegunaan secara teoritik? Ya, teoritik jelas disebutkan ya. Kemudian yang kedua, ini juga spesifik dan menyebutkan secara praktis. Ya, secara praktis sudah disebutkan dan masing-masing tujuan dan kegunaan itu disebutkan secara spesifik. Lalu kegunaan dan tujuan ini merupakan novelty bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi konten di dalam tujuan dan maksud di dalam kegunaan itu merupakan hal baru ya, bukan hal yang duplikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang praktek ya. Kita fokus di kegunaan secara praktis ya. Ini merupakan hal baru ya, bukan merupakan satu duplikasi dari karya-karya peneliti terdahulu. Jadi fokus kita adalah apakah media
pembelajaran interaktif berbasis Macroverse ini hal baru ya, baru atau tidak. Ya, kaitannya dengan fokus penelitian ini, yaitu untuk pembelajaran IPS kelas 7 ya, SMP. Mungkin demikian ya, harapan saya setelah menyimak video ini, Anda sekalian bisa merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian ya sesuai dengan kriteria-kriteria yang saya sampaikan. Ya paling tidak ada 4 kriteria ya. Nah, minggu kemarin Anda sudah merumuskan tujuan, nah, maksud saya rumusan masalah penelitian ya. Untuk berikutnya ya saya berikan waktu nanti secukupnya untuk menyusun tujuan dan kegunaan penelitian ya. Jadi dasar landasannya adalah rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Nanti kurang lebih waktunya sampai jam 10.45 ya kurang lebih ya. Nanti saya akan masuk kembali dan ini saya akan mendampingi proses serah terima field study kakak-kakak kelas Anda. Jadi waktu yang tersedia ini tolong dimanfaatkan untuk secara maksimal menyusun tujuan dan gunaan penelitian. Ya. Demikian, terima kasih kurang lebihnya. Dan silakan untuk tugasnya dikerjakan, boleh berdiskusi secara kelompok ya, boleh berdiskusi dengan kolega sejawatnya kelas ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.